Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Asrevi, mahasiswa di Universitas Pemuda Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas B1 semester 5. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Keperawatan Komunitas 1, saya akan menjelaskan materi tentang peran, fungsi, dan etika perawat dalam keperawatan komunitas. Peran perawat menurut hasil lokakarya keperawatan tahun 1983. Yang pertama sebagai pelaksana pelayanan keperawatan, yang kedua sebagai pengelola pelayanan dan institusi keperawatan, yang ketiga sebagai pendidik dalam keperawatan, yang keempat sebagai peneliti dan pengembang pelayanan keperawatan. Peran perawat komunitas yaitu yang pertama, pelaksana pelayanan keperawatan, yang kedua sebagai pendidik, yang ketiga sebagai pengamat kesehatan, yang keempat koordinator Yankes, yang kelima sebagai pembaharu, yang keenam perorganisir pelayanan kesehatan, yang ketujuh sebagai panutan, yang kedelapan sebagai tempat bertanya, dan yang kesembilan sebagai pengelola. Berikut ini beberapa fungsi perawat, diantaranya yaitu yang pertama fungsi independen, yaitu fungsi di mana perawat melaksanakan perannya secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Perawat harus dapat memberikan bantuan terhadap adanya penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik bio, psiko, sosial, kultural maupun spiritual, mulai dari tingkat individu itu mencakup seluruh siklus kehidupan sampai pada tingkat sistem organ fungsional sampai molekular. Kegiatan ini dilakukan dengan diprakarsai oleh perawat, dan perawat bertanggung jawab serta bertanggung gugat atas rencana dan keputusan tindakannya. Kedua, fungsi dependen. Kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang perawat atas instruksi dari tim kesehatan lainnya, misalnya dokter, ahli gizi, radiologi, dan yang lain. Yang ketiga, fungsi interdependen. Fungsi ini berupa kerja tim yang sifatnya saling ketergantungan, baik dalam keperawatan maupun kesehatan. Kode etik keperawatan merupakan bagian dari etika kesehatan yang menerapkan nilai etika terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Ini adalah perilaku personal perawat yang berkaitan dengan kode etik. Yang pertama, perawat melaksanakan pelayanan dengan menghargai derajat manusia dan tidak membedakan kebangsaan. Yang kedua, perawat melindungi hak lain dan melibatkan diri hanya terhadap hal yang relevan dengan asuhan keperawatan. Yang ketiga, perawat mempertahankan kompetisinya dalam praktik keperawatan, mengenal serta menerima tanggung jawab untuk kegiatan dan keputusan yang diambil. Yang keempat, perawat mempertimbangkan orang lain dengan kriteria tertentu apabila akan mendelegasikan tugas atau menunjuk seseorang untuk melakukan kegiatan keperawatan. Yang kelima, perawat melindungi klien bila keperawatan dan keselamatannya diganggu oleh orang yang tidak berwenang atau tidak etis dan ilegal. Yang keenam, perawat berpartisipasi dalam kegiatan riset bila hak individu yang menjadi subjek dilindungi. Yang ketujuh, perawat berpartisipasi dalam usaha profesi dalam peningkatan standar praktik dan pendidikan keperawatan. Yang kedelapan, perawat bertindak melalui organisasi profesi, berperan serta dalam mengadakan dan mempertahankan kondisi pekerjaan yang memungkinkan kualitas asuhan keperawatan yang tinggi. Yang kesembilan, perawat bekerja sama dengan anggota profesi kesehatan dan orang lain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Yang kesepuluh, perawat menolak tawaran untuk subjek advertising atau promosi komersial. Itulah video saya mengenai materi peran, fungsi, dan etika perawat dalam keperawatan komunitas. Sekian dan terima kasih. Halo semua, buat kalian yang baru lulus sekolah,
Kalian bingung mau milih universitas atau nggak tahu milih jurusan apa? Jangan pusing lagi, saya ada solusinya. Kuliah saja di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Keperawatan, yang saat ini memiliki 2 program studi, diantaranya program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse. Kenapa sih harus UNPI? Karena UNPI sudah terakreditasi B, fasilitas lengkap, dosen yang berkualitas, dan pastinya biaya terjangkau loh. Dan tentunya UNPI akan menjadi tempat yang tepat buat kalian yang ingin mengembangkan bakat dalam bidang kesehatan. Mari Jo bergabung dengan kita kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pakai UNPI, we care, we you to the core.